Struktur dan fungsi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup. Berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen ekosistem yang tergolong dalam biotik dibedakan menjadi: yang pertama, produsen adalah organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik memakai tenaga dari energi sinar matahari. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup atau organisme yang mendapatkan bahan organik dari organisme lainnya. Kemudian yang ketiga ada decomposer, adalah pengurai yang berfungsi menguraikan organisme menjadi bahan anorganik. Yang terakhir ada detritivore, atau organisme yang mengkonsumsi sisa-sisa organik dari bahan organisme. Kemudian berdasarkan cara mendapatkan makanan, komponen biotik dibagi menjadi autotrop, yaitu membuat atau mensintesis makanannya sendiri. Misalnya tumbuhan hijau yang berperan sebagai produsen. Kemudian yang kedua, heterotrop, yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan, misalnya binatang. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik atau makhluk tidak hidup. Komponen ini ada di dalam ekosistem namun tidak tergolong organisme hidup. Misalnya adalah cahaya matahari, tanah, air, kelembaban, dan iklim. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang pertama, interaksi biotik dan abiotik. Organisme hidup dapat berinteraksi dengan organisme hidup lainnya, karena semua makhluk hidup akan memerlukan satu sama lain, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis interaksinya bisa digolongkan menjadi: yang pertama, netral. Maknanya interaksi tidak saling ganggu dalam habitat yang sama. Yang kedua, predasi. Maknanya interaksi antara mangsa dan pemangsa atau predator. Yang ketiga ada parasitisme, adalah interaksi antar organisme yang berbeda spesies, salah satu mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan inangnya. Yang keempat, komensalisme, interaksi dua organisme berbeda spesies yang hidup bersama untuk berbagi sumber makanan, salah satu untung dan yang lainnya dirugikan, misalnya anggrek dan pohon. Kemudian yang terakhir, mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang sama-sama diuntungkan, misalnya pada interaksi bunga dan lebah. Pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Secara garis besar, hal tersebut berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan, saling memiliki keterkaitan dengan lingkungan. Makhluk hidup dikatakan hidup diantaranya reproduksi, respirasi, adaptasi, makan, berekskresi. Untuk menempuh syarat-syarat tersebut, makhluk hidup bergantung pada tempat tinggal atau di sekelilingnya. Maka apabila lingkungan mempengaruhi dan memberi dampak negatif, yang terjadi di kehidupan pun tidak akan stabil. Dengan demikian, perubahan lingkungan sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, kemudian mengganggu daur hidup makhluk hidup di antaranya hewan, dan bisa menyebabkan kelangkaan pada spesies tertentu.